sebelum belajar, kemarin Pak ingin bertanya-tanya sedikit untuk mengingatkan kalian dalam pembelajaran IPAS tentang cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang cahaya. Cahaya itu intinya berasal dari mana? Yang paling terang di dunia ini, cahaya berasal dari mana? Cahaya matahari. Iya, cahaya matahari. Kasih tepuk salut dulu buat Opa. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Sudah tadi dijawab. Pertanyaan yang kedua dari Pak, apakah kalian tahu bagaimana pelangi atau warna-warni pelangi itu terjadi? Kalau tahu jawab tahu, kalau tidak jawab tidak. Tahu tidak? Tidak. Bagus, karena hari ini memang kita akan mempelajari tentang cahaya-cahaya yang menimbulkan warna-warni di atas langit, bukan rumah, langit. Oke. Baik, sebelum Pak menjelaskan materi, ada baiknya kalian menonton dulu videonya. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah dibagi kelompok. Berapa kelompok? 3. Sudah dibagi kelompok ya, karena Pak lupa. Berarti kalian mandiri. Hebat Pak. Tepuk tangan Pak kita semua. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3 siap? Baik, kalau sudah siapnya kita isi briefing dulu sebelum belajar. Tadi sudah 2, satu lagi ya, yaitu cukup konsentrasi. Cukup konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kelompok 1 ya, sudah. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Untuk pembelajaran ini kemarin Pak sudah bagikan LKPD-nya? Sudah? Kalau sudah bagi LKPD-nya, berarti kita hari ini membahas tentang apa yang terjadi di dalam fenomena di alam sekitar. Baik, sebelum kalian menjawab LKPD tersebut, sebaiknya kita tonton dulu video berikut ini. Semuanya matanya ke infocus layar, silakan. Perhatikan setiap kelompok punya judul masing-masing ya. Siap mencatat jurnalisnya, judul tulisnya, siap katakannya. Oke, kita mulai ya. Peran sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya: api, matahari, lampu, dan kilatan petir. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya juga dapat diuraikan. Cahaya dapat menembus benda bening. Dan juga cahaya yang dihalangi akan membentuk bayangan. Cahaya merambat lurus artinya cahaya bergerak atau merambat lurus. Contoh, cahaya matahari merambat lurus melewati celah-celah pohon yang rimbun. Cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Contoh, Kenapa harus pakai? Berarti videonya nggak tepat untuk kita pakai video satu lagi ya. Apa ya? Oke. Kita ulang ya videonya ya.
Sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya: api, matahari, lampu, dan kilatan petir. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya juga dapat diuraikan. Cahaya dapat menembus benda bening. Dan juga cahaya yang dihalangi akan membentuk bayangan. Cahaya merambat lurus artinya cahaya bergerak atau merambat lurus. Contoh, cahaya matahari merambat lurus melewati celah-celah pohon yang rimbun. Cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda mata empat. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Contoh, ketika kita bercermin. Saat kita bercermin, cahaya dipantulkan dari cermin ke mata kita. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca atau benda transparan lainnya. Contoh, ketika cahaya melewati kaca yang transparan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misalnya, ketika cahaya dari udara menembus ke air, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil yang dicelupkan ke dalam air, maka akan terlihat seolah-olah pensilnya putus. Kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal. Cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat diuraikan merupakan bentuk pemisahan cahaya putih menjadi cahaya dengan warna-warna berbeda. Contohnya, terjadi pelangi setelah turun hujan. Gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna. Yang terakhir, cahaya yang dihalangi membentuk bayangan. Cahaya melalui benda buram akan menciptakan area gelap pada sisi objek yang jauh dari sumber cahaya. Contoh, cahaya yang mengenai tubuh kita maka akan membentuk bayangan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Ya, yang dengan suara Pak Yayan tepuk tangan 1 kali. Yang dengan suara Pak Yayan tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Oke, masih semangat? Are you ready? Oke, let's go. Sekarang siapa yang ingin bertanya sebelum kita mengerjakan LKPD? Siapa yang mau bertanya? Di video tadi adakah yang kalian masih bingung? Jawab. Ada atau tidak? Oke. Buku paketnya sudah ada? Oke, buku paketnya sudah ada. Di situ kalian di dalam LKPD-nya kalian disuruh mempraktekkan kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, persiapan kemarin sudah, hari ini kita melakukan prakteknya. Siap? Siap. Oke, harus siap. Pak, beri waktu untuk praktek dan mencatat semua pertanyaan LKPD-nya 15 menit. Are you ready? Yes,
Kalau tidak tahu, silakan tanyakan dengan saya, dengan Pak. Ya, senternya dibuka, dipraktekkan senternya dibikin, semuanya dibuka. Ya, pensilnya dimasukin, dilihat, semuanya berdiri.
Dari pertama kalian melihat apa yang kalian lihat? Dari pertama kali coba ceritakan. Kalau lupa bentangkan lagi kartonnya, tembakkan lagi senternya, dicatat kesimpulannya apa? Siapa yang mencatat? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari yang kalian praktekkan ini apa yang kalian dapat kesimpulannya? Setelah kami praktek, kami mendapatkan pelajaran tentang ini. Judulnya apa? Ya, ceritakan nanti. Ceritakan. Ya, kesimpulannya setelah kami praktekkan, ya, kami menyimpulkan bahwa ya untuk cahaya bagaimana ceritain itu apa ya susah apanya, susah ngatur kalimatnya ya. Setelah kami praktekkan dulu, kami menyimpulkan bahwa pada siang hari cahaya tidak bisa ini. Baik buat satu. Kesimpulannya tidak usah panjang-panjang, kan? Boleh dijelaskan secara langsung kesimpulannya, ya. Yang jawab nanti harus tahu apa sih perjalanan kalian hari ini tuh, ya kan? Kesimpulannya itu dari yang kalian lakukan, dari praktek tadi disimpulkan yang saya lihat, yang saya praktekkan, tapi ya menemukan, kami mencari kata-kata. Nah, makanya lewat situ, ya. Waktunya masih panjang 5 menit lagi. Silakan dilaksanakan dulu. Dirapikan, ya. Ingat ada 5W 1H ya. Cara menjawabnya berbeda-beda, ya. Ingat 5W 1H. Di situ bagaimana? Kalau bagaimana jawabnya apa? Ceritakan. Kalau apa, beda lagi cara jawabnya. Itu. Kalau bagaimana itu ceritakan. Ya, paham? Oke, laksanakan. Ya, kalau masih bingung untuk menjawab KPD bisa lihat di buku ya, buku lama ada, buku baru ada. Bagaimana cara menyusun kalimatnya ada di situ. Ya, karena ini kan baru bagi kalian. Ya. Nah, kalau cahaya dapat dibiasakan, ya, cahaya adalah proses pembelokan arah hambatan cahaya. Nah, itu bisa dibuat kesimpulannya. Cahaya menembus benda ini, ya. Terus saya mendapat ayo semangat dalam belajar. Pak yakin kamu bisa, mantap. Ya. Ada yang bingung, masih bingung kalimatnya?
baru pertama kali loh belajar ini. Hebat kali kalau sudah bisa menjawabnya. Artinya kalian mampu menghadapi tantangan-tantangan itu nanti ya. Ya, nak, tanpa direkayasa. Ya. Siapa yang sudah boleh ditempel, itu ada lem. Nempelnya di sudut saja ya, ambil lemnya dulu. Yang sudah, itu ambil lemnya. Mana yang sudah? Nah, buka. Ada yang buka, ada yang nempel. Soalnya ini mana tempel itu? Kelompok 2 mau menggambar apa yang kalian tadi digambar, tidak pakai pensil, digambar. Nah, tempel dulu baru digambar. Perjalanannya ya, peta konsepnya. Tempel dulu pakai lem, mana lagi? Atau digambar dulu boleh. Kayak gini. Nah, jadi gambar dulu. Di sini tanda panah pertama. Tanda panah pertama. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya? Ini lihat contohnya kelompok 2. Kelompok 2 lihat contohnya. Ya ini dia. Kelompok 2. Ini contohnya. Tuh. Jadi kelompok 2 yang mana? Judulnya apa? Ya, buat gambar matahari dan itu. Ya, buat. Pakai tanda panah ya. Oke. Enggak apa. Kalau ada warna boleh. Kalau tidak ada warna tidak apa. Coba tidak usah diwarnai dulu, biar waktunya cepat. Ya. Jangan kecil-kecil gambarnya.
Saudara kita mau presentase. Apa lagi yang mau? Udah bisa gambarnya? Gambar ini. Iya, gitu aja, tapi besar-besar. Sebelah. Jadi cepat, waktunya tidak banyak. Ini kan kita kan melakukan presentase. Udah, kalau tidak bisa, sudah. Yang lain udah dalam gambar, masih tidak ada. Bisa. Nah. Enggak, ini bisa lagi. Nah, sudah. Kasih ini. Bawakan dulu. Sudah. Lebih kan dikit kan? Kemudian kalau praktek seperti ini ya, gerak, udah. Oke. Buat apa? Saya kapan sih dia suka? Udah ya, kita nanti baterainya habis. Mana ambil baterai? Siapa? Mana Pak? Sudah ya? Oke. Jangan takut. Semangat. Sudah? Oke. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Yang dengar Pak, tepuk tangan 1 kali. Yang dengar Pak, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Oke. Kelompok yang maju duluan kelompok 2. Kelompok 2 silakan semuanya maju. Bacakan hasilnya di depan kelas. Ayo cepat. Apa yang baca? Ini Pak, baca apa? Bapak, pakai ini. Tangan yang membaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
bagian cahaya. Garis miring tidak mampu dilewati oleh cahaya. Nomor 3, tidak akan tembus cahaya. Nomor 4, batu, kayu, dan buku tebal. Nomor 5, setelah kami mempraktekkan, kami menyimpulkan bahwa cahaya bisa menembuskan benda bening. Tepuk salam dulu buat kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, sahur. Terima kasih sudah Si malu-malu baru pertama ya. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya. Mantap. Sukses terus. Ya. Perdana di kelas 5. Perdana. Ayo. Tadi kelompok 1 agak lama. Kita kelompok ini dulu ya. Oke. Kelompok 3. Rombongan. Iya. Harusnya ada nama kelompoknya. Silakan duduk. Oke. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok 3. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, sahur. Sudah? Bagus tidak? Kelompok 1. Harus semangat nomor 1. Maju, silakan. Iya, Abang Aron. Habis ini nyanyi Bang ya. Habis ini kita pakai lagu kita speaking lagu Penguin. Oke? Habis ini ya. Biar Pak kasih hadiah buat saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sifat
apakah cahaya nampak lurus? Apakah cahaya bisa melewati 3 lubang sejajar? Apa yang terjadi jika salah satu karton digeser? Pada saat waktu apa, siang, malam, sore, saya tidak bisa nampak lurus. Mengapa? Apa kesimpulanmu? 1. Bisa. 2. Tidak. 3. Siang. 4. Pada siang hari cahaya tidak bisa nampak lurus karena adanya pantulan cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengar kelompok kami. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Kelompok salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Silakan dulu anak-anak ganteng yang cantik. Oke, kita break dulu sebentar. Kita senam pinguin dulu. Semuanya berdiri. Menghadap ke depan. Oke, tidak usah lebar-lebar. Harap pinggir ke sini. Nanti kamera tidak kelihatan. Bentar ya. Ayo, semangat. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Ya. Terus. Ya, semangat. Ya, sudah ya. Oke. Sudah? Enak? Ya. Sudah ya? Iya. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, silakan kelompok bertanya apa yang belum jelas dengan teman atau kelompok yang lain. Saya persilakan.
silakan kelompok 3 bertanya. Kelompok 3 silakan bertanya kepada kelompok 2 atau kelompok 1. Satu saja pertanyaannya. Pinjam soal yang mereka tadi. Silakan pinjam. Kasihkan soalnya. Ya. Karena ini hasil mereka, kalian tanya jawabannya satu saja. Jangan yang sudah dibuat, jangan yang sudah ada. Maksudnya dirubah sedikit. Silakan. Ya, satu saja. Silakan. Sebutkan contoh yang benda yang tidak bisa ditembus benarnya. Oke, kelompok 2 dengar? Iya. Silakan dijawab sekarang. Benda apa yang tidak bisa ditembus oleh benda? Tadi kan kalau cahaya menembus benda bening bisa. Nah sekarang benda apa yang tidak bisa ditembus benda bening? Langsung aja dijawab. Satu, kayu dan terbang. Iya, betul, tepuk tangan. Kasih dulu, kasih tepuk dulu. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke. Sudah bagaimana? Jelas? Oke. Sekarang kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Ini soalnya dilihat saja. Kurang. Kalian kan tidak. Nah, ya. Oke. Lihat soalnya. Kembaliin. Kalian tanya dengan kelompok tanya dengan kelompok 3. Ini punya kamu. Kalian tanya dengan kelompok 3. Jadi ada yang tanya, ada yang menjawab. Apa saja? Satu saja pertanyaannya untuk kelompok 3. Silakan kelompok 2 sudah dapat? Yang terbayang apa yang mau ditanya? Kelompok 1. Oke. Lari. Nah. Siap kelompok 1? Ya, tetap. Soalnya. Apa yang terjadi jika salah satu karton digeser? Apa yang terjadi? Oh, tadi sudah ada. Kalau tadi digeser, digeser. Jawab aja langsung. Tidak. Kenapa? Digeser. Digeser itu kenapa dia tidak kelihatan? Karena ada yang Bat. menghambat. Betul? Kasih satu dulu Pak Aaron. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Baik, kelompok 3 silakan bertanya kepada kelompok 1 silakan tanya kepada kelompok 3. Apa? Ada? Sudah? Nomor 2 ya? Mau tanya nomor 2 ya? Tadi belum jelas ya? Oke, silakan. Aaron, tanya lagi.
air menjadi bengkok atau membelot. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk salut Pak Hanifah. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Oke. Diskusi sudah, tanya jawab sudah. Sekarang apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran ini? Ayo, kalian dengan Pak sebagai penutup, kita simpulkan sama-sama. Ayo, simpulkan sama-sama. Pak pancing dulu ya, Pak pancing dulu ya. Oke? Ya. Silakan kalian buat di bawah gambar itu kesimpulan. Buat di bawah gambar kan ditulis kesimpulan. Enggak, di bawah gambar itu. Ya, di bawah gambar yang center. Di bawah gambar kaca. Di bawah gambar gelas di sini. Buat kesimpulannya. Hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan apa? Kita butuh tidak cahaya? Butuh tidak? Jadi kesimpulannya yang pertama, manusia apa? Manusia apa? Coba manusia? Iya, satu kesimpulannya adalah manusia membutuhkan cahaya. Iya, ayo kita catat yuk sama-sama yuk. Oke, itu kesimpulan. Yang kedua, ayo yang kedua, siapa yang bisa mau kesimpulan? Ayo apa? Yang kedua apa? Apa? Kalau tadi manusia membutuhkan cahaya. Apa manfaat cahaya untuk tumbuhan? Kesimpulannya, jadi dari kesimpulan tadi kita implikasikan ke tumbuhan. Apa manfaatnya untuk tumbuhan? Siapa yang bisa jawab? Terus, oke, berdiri. Ya, apa? Bagaimana? Iya, bagus sekali teman-teman, Pak. Waduh, wajar dari ranking 1 terus ya. Insya Allah tahun depan juara umum. Ya, amin. Kan bilang amin. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, Buat jempol. Oke, kenapa yang lain diem aja? Lupa. Bukan lupa, tapi kita baru mulai dalam pembelajaran mendalam. Berarti berpikir apa Pak? Berpikir kritis. Bukan penyakit kritis, tapi berpikir harus cepat seperti kawan kita Olga tadi ya. Oke, 2. Sudah cukup 2? Cukup ya? Cukup 2 kesimpulannya. Tugas itu yang ada di platform kalian akan Pak nilai. Ya, secret. Apa itu kalau secret? Rahasia. Oke, rahasia. Jadi jangan nanya berapa Pak nilai kami, nggak boleh. Yang boleh tanyakan itu yang kalian tidak mengerti. Untuk pembelajaran selanjutnya, ya, kalian akan Pak berikan tugas yaitu RKPD selanjutnya. Tugas selanjutnya langsung kita melakukan kegiatan yaitu bunyi atau macam-macam bunyi. Nanti ya minggu depan tugasnya adalah macam-macam bunyi dan Pak akan berikan tugas PS setelah ini ya. Oke, untuk tugasnya sudah Pak catat di fokus. Nanti Pak share. Sekarang kita berdiri dulu. Berdiri semuanya. Oke. Untuk penutup ya, penutup ini Pak mohon maaf
Mohon maaf apabila ada kesalahan Pak dalam pembelajaran pada siang ini. Sebelum Pak tutup, ada yang mau bertanya tentang saya? Tidak? Senang belajar hari ini? Semangat? Episode selanjutnya lebih bercahaya, lebih berapi-api lagi. Ya, nak ya? Kita akan mendengarkan macam-macam bunyi yang ada di alam sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kalau senang, bagaimana kalau senang? Kalau senyum, kalau senang itu tandanya bagaimana? Senyum apa ketawa? Mana senyumnya dong? Ayo senyum, oh, bagus. Berarti senyumnya jangan digulung, senyum kawan itu. Oke. Kalau tidak ada bertanya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, ya. Habis ini kalian istirahat, break dulu, nanti lanjut pelajaran Ibu Seni Daya. Pak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi